Halo teman-teman, pejuang P3K di tahun 2023 ini. Kali ini saya akan membagikan prediksi soal-soal yang akan keluar di tes P3K nanti untuk formasi pengadaan barang dan jasa. Semoga lewat video ini teman-teman bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk tes P3K ke depan. Sebelum belajar, jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Yuk teman-teman, kita belajar. Fungsi layanan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar adalah A. Kegiatan pembangunan dan kegiatan perekonomian. B. Kegiatan operasional dan kegiatan pembangunan. C. Kegiatan operasional dan kegiatan perekonomian. D. Kegiatan pengadaan dan kegiatan pembangunan. Jawabannya adalah B. Kegiatan operasional dan kegiatan pembangunan. Contoh dari kegiatan operasional sehari-hari yang sifatnya berulang secara terus-menerus dan mempunyai pola kebutuhan pengadaan tetap terkait operasi fungsi layanan pemerintah adalah A. Pembangunan gedung puskesmas. B. Pelatihan keterampilan. C. Pengadaan pupuk pertanian. D. Pembelian alat tulis kantor. Jawabannya adalah D. Pembelian alat tulis kantor. Kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan merupakan pengertian dari A. Pengadaan barang dan jasa pemerintah. B. Fungsi layanan pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa. C. Pengelola barang dan jasa pemerintah. D. Pengelola pengadaan barang dan jasa. Jawabannya adalah A. Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Layanan publik yang diberikan secara fungsi layanan pemerintah kecuali A. Pembangunan fasilitas jalan dan jembatan. B. Pembangunan sarana pendidikan. C. Distribusi raskin. D. Penjagaan keamanan. Jawabannya adalah C. Distribusi raskin. Secara umum, pengadaan barang dan jasa dimulai dari secara berurutan A. Penetapan barang dan jasa, anggaran pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak. B. Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan. C. Perencanaan pengadaan, penetapan HPS, jadwal pelaksanaan. D. Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, jadwal pelaksanaan. Jawabannya adalah B. Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan. Yang termasuk tahapan dalam persiapan pengadaan untuk swakelola ialah A. Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, rencana kegiatan, pelaksanaan swakelola. B. Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, rencana kegiatan, pelaksanaan pemilih, RAB. C. Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, rencana kegiatan, RAB. D. Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, penetapan barang dan jasa. Jawabannya adalah C. Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, rencana kegiatan, RAB. Yang termasuk tahapan perencanaan pengadaan ialah
A. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, anggaran, pengadaan barang dan jasa, rencana kegiatan. B. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, anggaran pengadaan barang dan jasa, RAB. C. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, jadwal, anggaran pengadaan barang dan jasa. D. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, anggaran pengadaan barang dan jasa. Jawabannya adalah D. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, anggaran, pengadaan barang dan jasa. Yang merupakan tahapan persiapan pengadaan melalui penyedia yang dilakukan oleh PPK ialah A. Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi atau KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi dan atau penyesuaian harga, persiapan pemilihan. B. Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi atau KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi dan atau penyesuaian harga. C. Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi atau KAK, menetapkan uang jaminan, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan. D. Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi atau KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi dan atau penyesuaian harga, rencana kegiatan. Jawabannya adalah B. Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi atau KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi dan atau penyesuaian harga. Yang merupakan tahapan persiapan pengadaan yang dilakukan oleh Pokja pemilihan adalah A. Menetapkan HPS, B. Persiapan pemilihan, C. Penetapan sasaran, D. Jadwal pelaksanaan. Jawabannya adalah B. Persiapan pemilihan. Yang merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan melalui swakelola ialah A. Pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4, pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban. B. Pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4, pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan pemilihan. C. Pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4, pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan kontrak. D. Pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4, pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan kontrak. Jawabannya adalah A. Pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4, pembayaran swakelola,
pengawasan dan pertanggungjawaban. Yang merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia ialah A. Pelaksanaan, pemilihan, penetapan sasaran, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil kerja. B. Pelaksanaan pemilihan, serah terima hasil kerja. C. Pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, pengawasan dan pertanggungjawaban, serah terima hasil kerja. D. Pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil kerja. Jawabannya adalah D. Pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil kerja. Berdasarkan sudut pandang institusi pengguna barang dan jasa, pada ruang lingkup Perpres nomor 16 tahun 2018 kecuali A. Kementerian, B. BUMN, C. Lembaga, D. DPRD. Jawabannya adalah B. BUMN. Dari sudut pandang pembiayaan, berdasarkan ruang lingkup Perpres nomor 16 tahun 2016 mencakup kecuali A. Hibah, B. Pinjaman dalam negeri, C. APBN, D. CSR BUMN. Jawabannya adalah D. CSR BUMN. Jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2016 mencakup kecuali A. Barang, B. Pembelian, C. Jasa konsultasi, D. Pekerjaan konstruksi. Jawabannya adalah B. Pembelian. Cara pengadaan barang dan jasa pada PBJP secara garis besar dilengkapi menjadi dua, yaitu A. Penunjukan langsung dan tender lelang, B. Swakelola dan pemilihan penunjukan, C. Swakelola dan pemilihan kontrak, D. Swakelola dan pemilihan penyedia. Jawabannya adalah D. Swakelola dan pemilihan penyedia. Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD, penanggung jawab anggaran, penyelenggara tim swakelola, terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, ditetapkan oleh PA atau KPA adalah tipe swakelola A. Tipe 1, B. Tipe 2, C. Tipe 3, D. Tipe utama. Jawabannya adalah A. Tipe 1. Yang termasuk ruang lingkup pedoman swakelola secara berurutan ialah A. Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pengawasan swakelola, pelaksanaan swakelola, serah terima hasil pekerjaan. B. Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengaturan swakelola, serah terima hasil pekerjaan. C. Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola, serah terima hasil pekerjaan. D. Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, serah terima hasil pekerjaan. Jawabannya adalah C. Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola, serah terima hasil pekerjaan. Setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi disebut A. Pelaku usaha, B. Pelaksana usaha, C. Pelaku ekonomi, D. Perusahaan. Jawabannya adalah A. Pelaku usaha. Proses dimulai pengadaan melalui penyedia meliputi secara berurutan A. Perencanaan pengadaan, B. Persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan, pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan. B. Perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan. C. Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan penetapan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan. D. Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan. Jawabannya adalah D. Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan. Adapun metode pemilihan BPKJL melalui penyedia ialah E. Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. B. E. Purchasing, pengadaan langsung, swakelola, penunjukan langsung, tender cepat. C. E. Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan tender, tender cepat, tender. D. E. Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender tunggal. Jawabannya adalah A. E. Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Adapun metode pemilihan jasa konsultasi melalui penyedia ialah A. Seleksi pengadaan langsung, penunjukan langsung. B. Seleksi pengadaan jasa, penunjukan langsung. C. Seleksi pengadaan langsung, penunjukan tender. D. Seleksi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender. Jawabannya adalah A. Seleksi pengadaan langsung, penunjukan langsung. Salah satu contoh yaitu pengadaan sistem informasi teknologi untuk vendor management system VMS, termasuk jenis pengadaan A. Barang, B. Pengadaan terintegrasi, C. Jasa konsultasi, D. Pekerja konstruksi. Jawabannya adalah B. Pengadaan terintegrasi. Yang bukan merupakan tugas PPK dalam persiapan PBJ melalui penyedia: A. Penetapan spesifikasi teknis atau KAK, B. Menetapkan uang muka, C. Menetapkan rancangan kontrak, D. Persiapan pemilihan. Jawabannya adalah D. Persiapan pemilihan. Bab 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah A. Usaha kecil, PDN, aspek berkelanjutan. B. Usaha kecil, PDN, aspek barang dan jasa. C. Usaha kecil, PDN, aspek hasil barang dan jasa. D. Usaha kecil, PDN, aspek berkelanjutan dalam pengelolaan. Jawabannya adalah A. Usaha kecil, PDN, aspek berkelanjutan.
Menerima dan menjawab sanggah adalah A. Pokja pemilihan, B. PPK, C. Pejabat pengadaan, D. Pengguna anggaran. Jawabannya adalah A. Pokja pemilihan. Nah, itu dia teman-teman, soal-soal yang sekiranya bisa membantu teman-teman sebagai gambaran nantinya saat teman-teman menjalani tes P3K di tahun 2023 ini. Jangan lupa sekali lagi untuk membagikan video ini dan subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.